Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NPM 21351551099, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang perilaku kolektif dan gerakan sosial. Berikut penjelasannya. Perilaku kolektif. Perilaku kolektif berbeda dengan perilaku menyimpang. Perilaku kolektif merupakan perilaku yang dilakukan bersama oleh sejumlah orang, tidak bersifat rutin, dan merupakan tanggapan terhadap rangsangan tertentu. Perilaku kolektif adalah suatu perilaku yang tidak biasa, sehingga perilaku kolektif dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang relatif spontan, tidak terstruktur, dan tidak stabil dari sekelompok orang yang bertujuan untuk menghilangkan rasa ketidakpuasan dan kecemasan. Kelompok yang berperilaku kolektif merupakan kolektivitas yang tidak terstruktur dan bersifat temporer tanpa ada pembagian peranan atau hierarki kekuasaan secara formal. Berikut ciri-ciri perilaku kolektif. Yang pertama, perilaku yang dilakukan bersama oleh sejumlah orang. Kedua, perilaku yang bersifat spontanitas dan tidak terstruktur. Ketiga, perilaku yang tidak bersifat rutin. Keempat, perilaku yang merupakan tanggapan terhadap rangsangan tertentu. Macam-macam perilaku kolektif. Pertama, crowd atau kerumunan. Kedua, MOB. 3. Panik. 4. Rumors. 5. Public opinion. 6. Propaganda. Yang pertama, crowd ada beberapa bentuk yang ada dalam masyarakat. Pertama, temporary crowd. Orang yang berada pada situasi saling berdekatan di suatu tempat dan pada situasi saat. 2. Casual crowd. Sekelompok orang yang berada di ujung jalan dan tidak memiliki maksud apa-apa. 3. Conventional crowd. Audiens yang sedang mendengarkan ceramah. 4. Expressive crowd. Sekumpulan orang yang sedang menonton konser musik yang menari sambil sesekali ikut melantunkan lagu. 5. Acting crowd atau rioting crowd. Sekelompok massa yang melakukan tindakan kekerasan. 6. Solidaristic crowd. Kesatuan massa yang munculnya karena didasarkan oleh kesamaan ideologi. Kedua, mob adalah kerumunan atau crowds yang emosional yang cenderung melakukan kekerasan atau penyimpangan dan tindakan destruktif. Umumnya, mereka melakukan tindakan melawan tatanan sosial yang ada secara langsung. Hal ini muncul karena adanya rasa ketidakpuasan, ketidakadilan, frustasi, adanya perasaan dicederai oleh institusi yang telah mapan atau lebih tinggi. 3. Panik adalah bentuk perilaku kolektif yang tindakannya merupakan reaksi terhadap ancaman yang muncul di dalam kelompok tersebut. Biasanya berhubungan dengan kejadian-kejadian bencana. 4. Rumors adalah suatu informasi yang tidak dapat dibuktikan dan dikomunikasikan yang muncul dari satu orang kepada orang lain. Umumnya terjadi pada situasi di mana orang seringkali kekurangan informasi untuk membuat interpretasi yang lebih komprehensif. Media yang digunakan umumnya adalah telepon. 5. Public opinion adalah sekelompok orang yang memiliki pendapat beda mengenai sesuatu hal dalam masyarakat. Dalam opini publik ini, antara kelompok masyarakat terjadi perbedaan pandangan atau perspektif. Konflik bisa sangat potensial terjadi pada masyarakat yang kurang memahami akan masalah menjadi interest dalam masyarakat tersebut. Contoh adalah adanya perbedaan pandangan antar masyarakat tentang hukuman mati, pemilu, penetapan undang-undang tertentu, dan sebagainya. Yang terakhir, propaganda adalah informasi atau pandangan yang sengaja digunakan untuk menyampaikan atau membentuk opini publik. Biasanya diberikan oleh sekelompok orang, organisasi, atau masyarakat yang ingin tercapai tujuannya. Media komunikasi banyak digunakan untuk melakukan propaganda ini. Kadangkala juga berupa pertemuan kelompok atau crowds. Selanjutnya, faktor penentu perilaku kolektif.
Perilaku kolektif bisa terjadi di masyarakat mana saja, baik masyarakat yang sederhana maupun yang kompleks. Berikut faktor penentu perilaku kolektif. Pertama, faktor struktur situasi sosial. 2. Ketegangan struktural. 3. Berkembang dan menyebarnya suatu kepercayaan umum. 4. Faktor yang mendahului. 5. Faktor mobilisasi para peserta untuk melakukan tindakan. Terakhir, faktor berlangsungnya pengendalian sosial. Selanjutnya ada gerakan sosial. Gerakan sosial atau social movement adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial. Gerakan sosial lahir dari situasi yang dihadapi masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap rakyat. Dengan kata lain, gerakan sosial lahir sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkannya atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil. Yang terakhir, macam-macam gerakan sosial. Pertama, alternative social movements merupakan gerakan sosial yang menginginkan perubahan pada sebagian perilaku perorangan. Misalnya gerakan anti merokok, anti narkoba, kampanye anti AIDS, dan sebagainya. Kedua, redemptive social movement merupakan gerakan sosial yang menginginkan perubahan menyeluruh pada perilaku perorangan. Misalnya gerakan agar orang-orang untuk bertobat dan mengubah cara hidupnya dengan lebih merujuk pada ajaran agama. Ketiga, reformative social movements merupakan gerakan sosial yang menginginkan perubahan pada segi-segi tertentu masyarakat. Misalnya gerakan kaum perempuan untuk memperoleh hak-haknya sama dengan kaum laki-laki. Gerakan kaum homoseks untuk mendapatkan pengakuan akan gaya hidup mereka, dan sebagainya. Keempat, transformative social movements merupakan gerakan sosial yang menginginkan perubahan menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya gerakan kaum Khmer Merah yang ingin mengubah masyarakat Kamboja sebagai masyarakat komunis. Revolusi di Uni Soviet tahun 30-an, revolusi Cina pada tahun 1949, dan sebagainya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.